Aku butuh banyak jawaban deh. Kayaknya aku harus ke Candi Gedung Songo. Indonesia, negara yang penuh dengan sejarah, warisan kultur yang beragam, kisah romansa para pujangga, serta bumi yang kaya akan segala cerita. Sebuah kompleks peribadatan dengan corak kebudayaan Hindu, peninggalan kerajaan kuno salah yang terbesar di Nusantara, bumi Mataram. Gedung Songo, begitulah mereka menyebutnya. Dibangun pada abad ke-7 Masehi di bawah kekuasaan Raja Mataram kuno, yakni Putra Sanjaya. Dilihat dari fungsinya, menurut Profesor Dr. Susmono, bahwa fungsi candi itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai pemakaman raja-raja atau pendeta yang berkuasa pada masa itu. Yang kedua adalah sebagai tempat pemujaan. Hal ini dengan filsafat Mahameru, di mana candi sebagai replika kosmos dari Gunung Mahameru, di mana bahwa Gunung Mahameru itu adalah gunung yang tinggi, besar, di situ dewa bersemayam. Candi sebagai replika kosmos dari Gunung Mahameru, bahwa candi adalah tempat dewa bersemayam. Makanya untuk Gedong Songo sampai saat ini adalah masih difungsikan untuk peribadatan. Kali ini saya sudah janjian dengan salah satu dosen sejarah di Universitas Negeri Semarang untuk sedikit mengulik tentang candi. Kenapa sih Pak kok banyak candi-candi dan persebaran Hindu gitu di Jawa? Iya, karena kan ini salah satu peninggalan dari Mataram kuno. Dulu Mataram kuno dibagi jadi dua dinasti, Saledra dan Sanjaya. Itu yang daerah Jawa Tengah ke selatan itu memang bercorak Buddha, sedangkan daerah Jawa Tengah ke utara itu bercorak Hindu. Makanya di Candi Gedong Songo ini kan termasuk kawasan Jawa Tengah utara. Nah, ini bercorak Hindu. Dalam kepercayaan Hindu, gunung itu memiliki arti yang sangat penting. Karena gunung dianggap sebagai tempat para dewa bersemayam. Kemudian kalau berdoa di tempat yang tinggi di daerah gunung itu kan semakin dekat dengan dewa. Nah, sehingga banyak candi-candi di Hindu itu memang ada di daerah atas, perbukitan, pegunungan. Ada juga syarat berikutnya, yakni dekat dengan petirtaan atau dekat dengan sumber air karena berhubungan dengan kehidupan dan sebagainya. Untuk candi yang pertama ini berukuran persegi panjang yang memang tidak terlalu besar. Berdiri atas bantur dengan tinggi 1 meter dan kalau kita lihat topografinya, candi ini menghadap ke arah timur. Nah, ini yang menarik ya, bahwa peradaban Hindu itu kan berkembang pada abad 5 sampai 10 ya. 10 itu kan ketika kerajaan Mataram kuno itu akhirnya berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, kemudian setelah itu muncul juga agama Islam. Nah, jadi lama-kelamaan akhirnya banyak candi itu yang tidak terfungsikan dengan maksimal karena tadi ada perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sehingga sudah sebagian orang-orang Hindu itu kan akhirnya berpindah. Nah, ditambah lagi dengan munculnya berkembangnya ajaran Islam yang pada akhirnya juga akan mendesak banyak orang-orang Hindu yang semakin sedikit dengan adanya kepercayaan Islam. Sekarang kita sudah mencapai Gedung 2. Bukan yang tertinggi tapi udah cukup menguras tenaga. Gedung 2 menyuguhkan lanskap yang menawan dengan memperlihatkan Gunung Merbabu dan Merapi. Cocok dengan karakteristik candi-candi Hindu Buddha.
seperti yang dikatakan oleh Pak dosen tadi. Terdapat tangga di depan pintu masuk Candi Gedong 2. Di bagian atas pintu terdapat hiasan pahatan Kalamakara yang menjorok keluar sepanjang 1 meter. Kalamakara dianggap sebagai pengusir roh-roh jahat. Di bagian luarnya terdapat lerung atau ceruk kecil yang terdapat sebuah arcah. Relung tersebut dihiasi dengan 2 kepala naga. Juga terdapat pahatan pola kertas tempel di masing-masing relung. Di depannya juga terdapat bangunan candi kecil yaitu Candi Perwara, yang fungsinya sebagai penjaga Candi Gedong 2. Kalau semisal kita lebih cermat dalam melihat candi ini, kita akan melihat atap 3 tingkat yang mewakili 3 alam Buruloka, Baloka, dan Swaloka. Gila sih, ternyata sekeren ini candinya. Menurut yang aku baca, di bagian atas itu namanya Kalamakara, sang pengusir roh jahat. Coba deh lihat detailnya. Beberapa candi itu sempat dinyatakan hilang, dalam tanda kutip. Kenapa dikatakan hilang? Karena kalau kita baca beberapa referensi itu, candi-candi seperti Borobudur, Gedong Songan ditemukan raffles. Oh iya. Di tahun 1800-an ketika Inggris itu memegang di Jawa kan. Nah, ini menarik. Jadi ada sekitar waktu jeda antara abad ke-11 sampai abad ke-18 kan. Ada kekosongan yang seakan-akan itu candi itu tidak eksis. Buktinya beberapa candi itu kan ketika ditemukan oleh raffles itu dalam keadaan yang tidak seperti ini. Ini kan sudah pemugaran. Iya. Yang memang sudah tidak tidak menyerupai candi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang menarik bahwa sempat ada kayak hilang dalam tanda kutip karena memang tidak banyak lagi yang memfungsikan candi sebagai tempat ibadah sebagaimana mestinya. Ini dia candi yang ketiga. Candi dengan struktur paling lengkap, dengan pemandangan paling eksotis dan paling segalanya. 2 candi berada sederet menghadap timur dan terlihat serupa. Namun satu di antara kedua candi itu tampak lebih besar dan itu adalah candi utamanya, dan candi di sampingnya berfungsi sebagai Candi Perwara. Pada dinding candi utama terdapat beberapa relung yang terdapat Ganesha dan Durga bertangan 8. Candi kecil di depan kedua candi utama fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Candi yang begitu kompleks dengan arsitektur yang mengandung filosofis dalam bagi agama Hindu. Teman-teman, ini tempat tersembunyi loh. Di belakangku ini patung Hanuman. Ada cerita. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar bahwa patung Hanuman sebagai pertanda untuk menjaga Rahwana. Perjalanan Rama dan Sinta penuh dengan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Mereka menghadapi semua jenis makhluk dan situasi yang tak mendukung. Saat berada di pengasingan di hutan, salah satu tantangan besar yang harus dilalui adalah penculikan Sinta oleh Rahwana. Sang Rahwana menginginkan Sinta untuk dipersunting sebagai istri. Namun, Sinta dengan tegas menolak. Sampai-sampai kesabaran Rahwana hampir habis dan berencana menculik Sinta. Dengan penyamarannya, akhirnya Sinta mampu diberdaya dan dibawa oleh Rahwana. Singkat cerita, Rama meminta bantuan kepada Hanuman, raja monyet yang cerdik dan tangguh.
Pada akhirnya, Hanuman dan bala tentaranya mampu menyerbu kerajaan Rahwana dan berhasil membantu Rama menyelamatkan Sinta. Ini Kawah Belerang, yang menurut cerita masyarakat di sini, suara Rahwana yang mengerang di dalam perut bumi. Kalau itu adalah salah satu dari tanda post vulkanik, artinya adalah setelah gunung berapi pada fase istirahat, itu salah satu tandanya mengeluarkan gas itu atau juga sumber air panas. Nah, kalau yang di daerah Candi Gedong Songo itu bagian dari yang dulunya gunung api Gunung Ungaran. Nah, saat ini Gunung Ungaran itu dalam fase istirahat, cuman dalam pemahaman dari dalam bidang geografi itu tidak ada gunung api yang benar-benar istirahat, itu tidak ada. Jadi mungkin suatu saat akan muncul lagi atau meletus lagi. Gedong Songo bukan 9 candi, bukan, tapi 9 kelompok bangunan. Yang mana kelompok 1 yang paling bawah hingga kelompok kelima yang sampai saat ini masih bisa dinikmati bentuk dan ornamennya. Sedangkan beberapa kelompok yang lain ada di dalam betal, tinggal struktur batuan lepas tanpa pemandu atau petugas yang mengantar. Jarang masyarakat umum yang tahu 9 titik itu. Bahwa kalau dilihat Gedong Songo itu bukan 9 candi, bukan, tapi 9 kelompok bangunan. Yang jelas faktor kerusakan sebuah bangunan, cagar budaya, entah itu candi, masjid dan sebagainya, ini ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Atau faktor alam seperti gempa bumi, cuaca, panas, hujan, termasuk ini angin, ini adalah faktor yang menyebabkan kerusakan faktor alam. Sangat perlu kita memahami bahwa ini bukan cuma sekedar hanya sebagai tempat pariwisata, tapi mencari kesamaan wisatawan atau masyarakat terhadap bangunan yang meskipun itu bukan menjadi tempat ibadahnya dia. Kalau kita punya ikatan dengan sesuatu kan kita akan merasa untuk menjaga dan memiliki. Ya kan? Tapi kalau tidak punya ikatan rasa memiliki, itu pasti tidak punya keinginan untuk mempertahankan. Bahwa kalau tidak ada keterikatan, tidak terasa memiliki, maka mustahil kita mau mempertahankan. Nah, makanya perlu dicari relevansi saat ini, apa yang dapat generasi muda itu bisa kaitkan dengan masa saat ini. Kompleks Candi Gedong Songo yang berdiri di lereng Gunung Ungaran menjadi salah satu tempat di mana nenek moyang kita beribadah untuk mencapai kedamaian batin yang tertinggi. Posisinya, lereng gunung memberikan sensasi meditasi serta ketenangan yang hakiki. Hingga sekarang, pelestarian budaya masih eksis menggantikan serta meneruskan peran leluhur menjaga warisan budaya. Dibalut dengan berbagai mitos mistis menjadi kearifan lokal tersendiri bagi penduduk yang mendiami sekitaran kompleks Candi Gedong Songo. Meskipun banyak sekali candi yang rusak, arca yang hilang, tidak membuat warisan budaya ini kehilangan aura jiwa masa lalunya.